Saya di sini mau bahas koruptor ya. Tapi tenang, ini bukan koruptor yang ada di Indonesia. Tapi koruptornya ini yaitu ada di Malaysia. Kasus korupsi yang besar di Malaysia. Yang mana sekarang lagi heboh di sana, lagi viral dan segala macam. Tujuan saya bikin video ini sebenarnya mau bilang kepada kalian semuanya bahwasanya korupsi itu gak hanya terjadi di Indonesia saja. Di negara-negara luar pun banyak yang korupsi, bahkan semuanya. Bagi kalian yang berpikiran dengan adanya berita yang sebegitu banyaknya korupsi yang ada di Indonesia, terus berpikiran kalau hanya di Indonesia yang ada korupsi, itu salah. Semua negara-negara di luar sana itu korupsi. Makanya titik dari perhatian kita itu bukan negara apa yang gak korupsi, negara apa yang bersih gak korupsi sama sekali, bukan itu. Tapi negara apa yang lebih sedikit korupsinya dan lebih banyak korupsinya. Nah, itu menjadi titik perhatian kita sebenarnya. Makanya sekarang saya mau bahas di sini mengenai korupsi yang ada di Malaysia. Dan nanti di akhir video saya akan bandingkan korupsi yang ada di Malaysia dengan Indonesia lebih banyak mana. Terus sistem seperti apa yang menyebabkan korupsi di suatu negara itu rentan terjadi, dan sistem seperti apa yang lebih aman tidak terjadi korupsi di suatu negara. Ketika kita bicara korupsi yang ada di Malaysia, kalian pasti sering mendengarkan mengenai kasus korupsi yang terjadi yang terbesar dalam sejarah Malaysia, bahkan di dunia pada saat itu dunia itu, yaitu adalah skandal 1MDB Malaysia Development Berhad yang menyeret mantan Perdana Menteri Najib Razak. Ingat, mantan Perdana Menteri. Kalau di Indonesia itu mantan presiden. Yang mana ini tuh terjadi udah dulu sebenarnya. Modus korupsinya melalui 1MDB merupakan sebuah badan investasi negara yang dibuat olehnya pada saat itu ya. Yang mana tujuan awal ini emang bagus, on the papernya bagus, untuk menarik investasi asing, mendorong pembangunan ekonomi Malaysia. Namun di balik retorika ini, ternyata 1MDB ini malah menjadi ladang penyalahgunaan dana yang sangat luar biasa besar pada saat itu. Total korupsinya mencapai 70 triliun rupiah. Bayang. Itu dulu tergolong besar di dunia. Sekarang kayaknya Indonesia sih paling besar kan. 1000 triliun. Bayangin. Gak dikasih 10%-nya aja. Itu mungkin sudah tidak asing. Tapi sekarang itu ada lagi kasus korupsi yang besar juga yang menyeret mantan Perdana Menteri Malaysia juga. Sama-sama Perdana Menterinya. Jadi kalau kita lihat KPK-nya Malaysia itu sangat berani sekali. Mantan Perdana Menterinya loh. Jarang terjadi seperti ini. Indonesia aja gak pernah kayaknya kalau di Indonesia. Mantan presiden yang kena kasus korupsi. Wah, gak ada kayaknya. Perdana Menteri Malaysia yang saya maksud yaitu adalah Ismail Sabri Yaakob. Di mana beliau ini kan dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia pada Agustus tahun 2021. Menggantikan Muhyiddin Yassin di tengah ketidakpastian politik Malaysia pada saat itu. Setelah Ismail ini menjabat ya, beliau ini melakukan sesuatu untuk memperkuat citra pemerintahnya dan menyatukan masyarakatnya. Ia meluncurkan program nasional yang bertajuk Keluarga Malaysia, sebuah inisiatif besar yang mempromosikan nilai kebersamaan dan solidaritas nasional. Ini tentu untuk memperkuat citra pemerintahnya pada saat itu, karena ini merupakan program bagus menurut mereka pada saat itu. Program ini hingga mendapatkan alokasi anggaran yang sangat besar, diperkirakan mencapai 700 juta ringgit Malaysia, atau sekitar kalau di rupiah itu sekitar 2,6 triliun. Ini diperuntukkan bagi promosi, kegiatan sosial, serta kampanye komunikasi publik. Namun dalam perjalanannya, program ini itu justru menjadi pusat perhatian Komisi Anti Korupsi Malaysia pada saat itu, SPRM. Setelah muncul dugaan bahwa dana tersebut itu tidak sepenuhnya digunakan sesuai tujuan resmi. Ketika diteliti lebih dalam, modus dugaan penyelewengan ini yaitu meliputi pembuatan kontrak fiktif, penggelembungan biaya proyek, hingga penyaluran dana ke individu tertentu yang diduga merupakan kroni politik Ismail Sabri pada saat itu. Akhirnya ya, pada tahun 2024, SPRM ini, KPK-nya Malaysia, ini mulai meningkatkan penyelidikan terhadap Ismail Sabri ini dan orang-orang yang di dekatnya. Beliau ini digeledah, baik di rumahnya, di kantornya, dan segala macam. Nah, ternyata pihak berwenang itu menemukan uang tunai dalam jumlah yang sangat besar luar biasa, yang mencapai sekitar 170 juta ringgit Malaysia, yang tersebar di berbagai lokasi.
Selain itu, ditemukan juga 16 kg emas batangan yang diperkirakan bernilai hampir 7 juta ringgit Malaysia, serta uang tunai dalam berbagai mata uang asing yang ditemukan ini, kayak dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, dirham Uni Emirat Arab, dan yen Jepang. Hanya dengan adanya temuan ini ini memberikan dugaan kuat bahwasanya ada upaya untuk pencucian uang hasil korupsi tersebut melalui jalur keuangan internasional. Akhirnya, setelah ada bukti dan segala macam, Februari 2025 menjadi titik penting dalam kasus ini, yaitu ketika SPRM ini secara resmi meriksa Ismail Sabri, memintanya menyerahkan laporan kekayaannya dan membuka sejumlah rekening bank miliknya yang berisi sekitar 2 juta ringgit Malaysia. Setelah serangkaian pemeriksaan inisiatif dan pengumpulan bukti tambahannya, pada Maret 2025, Ismail Sabri akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Penetapan beliau ini merupakan kasus korupsi terbesar yang mengguncang Malaysia pasca era Najib Razak. Jadi nomor 2-nya Najib Razak. Dengan adanya korupsi ini sudah terungkap bahwasanya di mana negara-negara yang seharusnya membangun persatuan rakyatnya, ini justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya dan memperkaya segelintir elit-elit politik. Kalau kita bicara soal korupsi sebenarnya Malaysia dan Indonesia ini punya sejarah yang hampir mirip. Sama-sama pernah dijajah, sama-sama membangun birokrasi modern dari warisan kolonial, dan sama-sama berhadapan dengan budaya politik yang paternalistik. Tapi hari ini, tingkat korupsi di Malaysia ini cenderung lebih rendah dibandingkan Indonesia, meskipun memiliki latar belakang yang sama, meskipun memiliki sejarah yang sama. Kalau kita lihat, Malaysia ini berada di posisi 57 dalam peringkat korupsi di dunia. Sedangkan Indonesia ini berada di bawah di ranking 99. Yang mana menunjukkan bahwasanya korupsi yang ada di Indonesia itu lebih banyak daripada korupsi yang ada di Malaysia. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu ya? Oke, salah satu jawabannya terletak pada perbedaan sistem penegakan hukumnya. Kenapa bisa begitu? Di Malaysia, lembaga anti korupsinya seperti SPRM ini memiliki posisi yang relatif lebih independen, dan mereka itu beroperasi di bawah penguasaan parlemen, bukan di bawah tangan eksekutif. Nah, ini mereka itu punya ruang lebih luas untuk membongkar kasus. Bahkan ketika yang terlibat pun adalah pejabat tinggi negara. Bandingkan dengan Indonesia, di mana KPK yang dulunya ini sangat kuat, justru semakin dilemahkan lewat revisi undang-undang. Akibatnya, independensi KPK ini kini banyak dipertanyakan, dan ini berimbas langsung pada efektivitas pemberantasan korupsi. Kita lihat aja sekarang, KPK di Indonesia, di negara kita ini, sering menangkap buronan yang latar belakangnya ini memiliki lawan politik, memiliki sifat oposisi, seperti Pak Hastu dan Ton Lembong sekarang, yang menurut ahli hukum, ini bukan menurut saya, menurut ahli hukum kayak Pak Mahfud dan sebagainya, mengatakan bahwasanya ini lebih kepada kepolitisasi. Benar salah, benar, cuman lebih ke politisasi. Banyak koruptor-koruptor yang perlu diberantas, tapi malah lebih kepada yang ini. Diduga ya, ini ada campur tangan pemerintah. Nah, diduga ya. Gak hanya itu sebenarnya. Kita lihat proses hukum di Malaysia. Biasanya proses hukum di Malaysia ini berjalan lebih cepat dan lebih tegas. Kita lihat aja kasus mantan Perdana Menteri Najib Razak yang dalam skandal 1MDB ini. Tidak perlu waktu puluhan tahun untuk menyeretnya ke penjara. Bandingkan dengan Indonesia, di mana banyak kasus besar ini justru tenggelam dalam tumpukan prosedur hukum, sidang berulang-ulang hingga vonis ringan, atau bahkan pemotongan hukum yang membingungkan logika seperti remisi, gerasi, banding dan kasasi. Belum lagi fasilitas enak di dalam tahanan. Belum lagi healing-healingnya. Itu di bidang hukum. Kemudian kita bandingkan juga di tingkat politiknya. Malaysia punya mekanisme hukuman sosial yang lebih keras daripada Indonesia. Ketika skandal 1MDB ini meledak, koalisi besar seperti Barisan Nasional yang sudah berkuasa lebih dari 60 tahun ini langsung ditumbangkan dalam pemilu. Bayangin. Artinya, pemilih Malaysia relatif lebih sadar untuk menghukum partai yang tercemari skandal ini. Sedangkan di Indonesia kita lihat skandal korupsi ini seringkali tidak berdampak besar pada kekuatan politik partai. Loyalitas publik kadang itu masih lebih kuat kepada figur atau kelompok tertentu ketimbang kepada prinsip-prinsip integritas. Makanya kita lihat realita di Pangkal.
Masyarakat itu kayak lebih marah ketika yang korupsi ini artis, ketika yang korupsi ini adalah orang terkenal, dibandingkan orang-orang yang biasa saja, yang korupsi biasa saja, meskipun korupsinya banyak. Gak hanya di bidang politik, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap aspek sistem anggaran dan belanja negara. Malaysia ini menerapkan tender elektronik dan audit terbuka secara lebih konsisten. Praktik ini makin mempersempit permainan kotor di balik proyek-proyek pemerintah. Sementara di Indonesia kita lihat, meskipun sistem e-katalog dan e-tender ini sudah ada di Indonesia, praktik bocornya tender, markup proyek, hingga proyek fiktif ini masih sering terdengar. Kita lihat aja mulai kemarin-kemarin, Pertamina yang korupsinya tuh melewati kasus proyeknya. Baik, ini gak ada pengawasan apa gimana? Seharusnya kalau seandainya pengawasannya ketat, gak mungkin terjadi sebegitu masif. Kalau kita mau jujur lebih dalam ya, soal pemberantasan korupsi ini bukan cuma soal sistem formal, tapi ini juga soal budaya politik dan kesadaran publik. Di Malaysia, tekanan dari masyarakat sipil dan media terhadap kasus-kasus korupsi ini jauh lebih kuat. Skandal besar dibahas di ruang publik dengan integritas tinggi. Sedangkan di Indonesia, kontrol media dan LSM ini kadang dan kasus korupsi bisa saja lewat begitu saja tanpa konsekuensi politik besar. Kadang sama media dan LSM ini, koruptor yang kurang terkenal ini kadang kurang disorot, beritanya kurang diangkat. Baru ketika orang itu terkenal, punya nama, malah diangkat ketika korupsi, meskipun sedikit. Ya memang salah sih. Cuman di situ yang menjadi titik permasalahan itu kayak bukan korupsinya. Yang menjadi titik permasalahan itu namanya kayaknya. Jadi orang yang tidak memiliki nama, yang tidak terkenal, pada itu santai-santai aja ketika korupsi. Karena tidak begitu banyak mendapatkan hujatan dari netizen ketimbang orang yang terkenal. Seperti yang Tembang Timbah kemarin. Tembang Timbah kemarin itu kan tersangkanya 22 orang. Tapi yang disorot media, yang dijadikan thumbnail, itu Harvey Muiz sama Helena Lim. Saya yakin pasti banyak masyarakat di luar sana itu yang tahunya yang korupsi di PT Timah ini itu cuma 2, Harvey Muiz sama Helena Lim. Kenapa? Karena sisa-sisanya nggak diangkat media. Sisa-sisa ini nggak disorot media sebegitu banyaknya. Fotonya nggak ditampilkan secara gamblang. Mungkin misalkan media-media itu butuh duit, butuh followers dari masyarakat. Tapi setidaknya kalau di dalam masalah korupsi ini itu kayak bandingkan aja lah. Jadi misalkan korupsinya ini terkenal, yang korupsi gak terkenal juga disorot juga ditampilkan bahkan fotonya lebih jelas ke media. Itu menurut saya sih ketika saya analisa lebih dalam. See you next video. Eksklusif.